di mid lane, bakal dipakai sama Benar, bisa. karena mereka nge-ban Lianpo di sana. Karena bakal ditabrak, Luna agak sedikit sulit buat ngelawan Lianpo itu sendiri juga. Dan juga pastinya jungle-nya bakal jadi dirusuin kalau misalkan tiba-tiba Kagendranya bawa Lianpo. Ya, Yuhonme juga langsung ditutup ya sama Kagendra dan menutup lagi Princess Frost kali ini. Apakah memang Lady Zen di sini mungkin bisa jadi pilihan Heino. nanti buat Kagendra. Tapi Heino terlebih dahulu untuk Bigetron harusnya di posisi class lane atau mungkin mid. Karena Mozia bisa di roam, bisa di mid juga. Kayaknya mau Zimit kita pernah lihat dan gak terlalu bagus deh. Waktu di pick Onyx. Ya, itu karena emang kurang damage sebenarnya. Buat Mozimit itu sendiri juga. Mereka butuh badan satu sih dari Bigetron sih. Mungkin dari Heino sendiri sebenarnya walaupun di mid lane ya, dia bisa dibikin agak tanky ya. Lumayan tanky sih sebenarnya. Tinggal di Arkananya aja. Karena emang kita lihat dari Saber sendiri yang bikin setup, kadang-kadang dia pakai Zoyu juga, gak cuma Heino. Dan Arkananya bisa diracik mungkin pakai Fate, jadinya agak tebal sedikit buat Heino-nya. Atau mungkin mereka bisa pick satu class lane yang benar-benar tebal banget sebenarnya buat buang badan untuk DDQ. Lawannya Biron, Biron. bisa alain sebenarnya. Tapi tipis banget kan sih? Atau Dharma mungkin buat Dharma. early-nya, karena Dharma masih lepas. Cover buat Taf atau main, karena emang tapi main kalah. Sunca ternyata. Sunca. Salah semua saya, salah semua. Kapal laut. Kapal laut, laut. ternyata. Tapi emang ini yang dibutuhin sama Bigetron, satu badan di depan yang lagi-lagi bisa inisiasi. Yep. Mungkin bukan DDQ sekarang yang bakal eksekusi, tapi nunggu dulu kapal laut dari Sunca. Yes. Jadi ini bakal menarik ya, karena ya Sunce dia bakal rotasi lebih cepat juga. Yes. Dan emang buat ngelawan Biron ya, Biron salah satunya bakal kalah sama Sunce adu pukul. Buat di awal-awal karena emang Sunce kalau misalkan mau berani juga dia bakal punya pasif yang nambahin dia punya shield. Ya. Punya armor lebih kuat meskipun nih Biron bisa nge-lifesteal tapi damage Sunce itu kadang-kadang bisa ngagetin apalagi rotasi bakal lebih cepat. Ya, lumayan ngeselin sih ngeliat rotasi yang cukup agresif harusnya ya. Dan Yes. so far Kagendra mereka juga bawain draft yang cukup bagus ya. Dengan ngebawa Dachau yang bisa ngebuka portal kapanpun. Jadi surprise inisiasi bisa datang juga dari sisi Kagendra. So ya kita bakal lihat seperti apa game pertamanya. Ini dia Marshall kita udah siap, udah selesai. Wah, udah lihat ya kalau misalnya ngomongin draft, kedua tim tuh draftnya udah oke. Tapi balik lagi ini adalah ke skill individu, apakah mereka siap? Ini dia, let the battle begin. Silakan caster. Terima kasih tentunya Cidalet. Karena sudah membahas lebih detail ya tentunya dari draft yang dibawakan oleh kedua belah tim. Dan kita mau lihat untuk game pertama antara Bigetron Sigma melawan Kagendra. Yang dimana? Wah ini Kagendra harusnya waktunya mereka nih untuk mengembalikan era mereka. Iya tapi kayaknya dari Wiraunya udah ketangkap dia habis invade sendirian. Bakal di Peacebringer dan mungkin first blood tapi mungkin tidak. Karena ternyata masih ada Scepter of Fate. Dari Heino 3 lawan 1 agak mustahil memang tadi dimenangkan oleh Wirau. Dia nggak ada punya stage mode-nya jadi emang tadi nggak bisa ngangkat arah si pemain dari tim Bigetron Sigma. Jadi mana nggak bisa dieksekut sama Wirau. Ini jadi ngingetin aku sama performa Wirau yang sama dengan Augren ketika mereka lawan Dominator ya. Iya tapi sebenarnya Game kedua loh itu. bener, tapi sebenarnya kayak cukup oke ya, karena akhirnya birunya nggak ada di DDQ. Meskipun Wiraunya mati, cuman lu nggak dapat biru ya, udah mungkin aja. Tapi bakal dirusin balik sama DDQ. Jadi dia emang kayak dia berani banget kalau misalkan main Luna, kayak invade di awal, meskipun ya hero-nya bukan hero tank. Iya, tapi invasi awalnya memang ya harus dicoba dibuat oleh sisi Bigetron Sigma dan lagi-lagi stun yang di pop up oleh Psycho ngebawa musik yang cukup ngeselin. Tentunya bakal coba untuk pop tahu aja dari sisi Bigetron. Sementara Saber nih punya Spectre of Fate, jadi pop damage-nya dari Bigetron benar-benar ngeselin sih harusnya. Jadi Gendra harus agak sedikit sabar nih. Ya, dia masih manfaatin buat Maple Dance-nya ya. Dan Movers juga udah kena poke, ada Scepter of Fate, ada Flaming Palm. Terus juga ada Cannon Blast dari Psycho, pasti benar-benar menyebalkan. Lu nggak bisa ngilangin itu dengan satu sapuan dari Maple Dance, jadinya Maple Dance harus pilih satu. Dan cooldown dari Maple Dance itu kalau nggak salah di early-nya udah hampir 10 detik sendiri. Dan sedikit agak pasif ya dari sisi Bigetron. Meskipun kayak kelihatan tadi Wirau tumbang duluan, tapi Bigetron mereka masih jaga tempo permainan mereka. Mereka nggak mau terlalu gegabah juga, tapi Wirau kayaknya bakal mencoba hal yang masih lagi ke area jungle-nya dan masih bakal coba di cover dengan cukup baik. Tapi pun melakukan rotasi ke area mid-nya. Cuma pikir biar Wirau nggak terlalu jauh sih. Iya, mereka cuma buat matiin DDQ biar nggak punya blue aja sih, biar nggak punya Azure. Jadinya pergerakannya agak dibatasi ya dengan tidak adanya biru. Cuma kita bakal lihat juga dari 3 pemain lainnya yang bakal nge-poke di bagian bottom lane atau farm lane lebih tepatnya. Masih ada Leap of Koi juga dari arah semak.
Dan kayaknya ini bakal ini ya kayak pulang datang karena pakai si Ovet mungkin pakai little step dari Arlinya. Jadi harus dibantu sebenarnya bagian bawahnya ini. Tarik ulur ya sebenarnya ya. Ini belum ada yang rotasi sebenarnya dari Kagendra di area bawah. Mungkin cuma Senko aja, tapi itu pun juga cuma ngepok pakai Ocean of Tears. Habis itu dia balik dan lagi-lagi ngasih space ke arah Lele supaya at least biar Lele nggak ke pick off itu udah bagus sebenarnya buat Kagendra. Cuman nih emang Lele agak repot ya buat lawan 3 pemain sekaligus. Dan ternyata dari DDQ juga masih pakai sepatu resistance ya, walaupun dia digangguin, Autumn Storm-nya udah keluar, bakal coba untuk melarikan diri hujan badai. Masih ada Riding the Wind dan juga Flaming Palm. Satu buah portal juga udah dibuka kali ini, Eye of the Whirlpool. Bakal datang lagi Sea of Fate. Jadi mereka ya, Senko datang untuk pergi. Iya, Pergi untuk kembali ya. approach-nya Bigetron bagus sih. Mereka tahu ada portal dibuka, mereka nggak paksain team fight-nya karena mereka tahu Kagendra bisa aja coba untuk bermain lebih berani di area bawah. Tapi Bigetron lebih respect dan akhirnya mereka coba untuk disengage dan reset ini semua. Ya, dan Tyrant pertama bakal up kali ini permainan yang pasif ya. Setelah kita melihat pertandingan RRQ dan juga Alter Ego Enma yang tadi sangat-sangat chaotic. Karena ini lebih mahal sih, hitungannya semakin lebih dekat menuju tiket kan ke babak main event championship. Betul. Dan juga nih kayaknya bakal kiting dulu ya mereka dari tim Bigetron Sigma-nya. Sama-sama nggak mau main ke arah Tyrant ya. Kan dia tahu si Wiro bisa pet of pashing tiba-tiba ntar masuk ke dalam pit. Beberapa kali kita ngelihat Augra nyolong naga dengan cara seperti itu ya. Iya, makanya cukup mudah ya sebenarnya untuk nge-contest. Tapi kali ini ya memang Bigetron lagi coba untuk ngepok aja, ngezoning pemain-pemain dari Kagendra. Tapi Kagendra memang nggak mau ngelepasin momentum ini sih. Mereka coba pelan-pelan, coba tarik ulur. Dan sekarang Kagendra yang bakal start terlebih dahulu. Tyrant sudah mulai dipok begitu saja. Dan harusnya Saber udah ngasih informasi kali ini. Ada 5 pemain bahkan yang sudah mulai kelihatan di area River dan Tyrant bakal di-reset kah? Enggak, ternyata masih bisa untuk ditarik ulur. Dan itu dia Kagendra. Wirau berhasil untuk mendapatkan Tyrant pertama di menit yang kelima. Tyrant ditukar sama Azur buat DDQ ya. Jadi emang ini klasik banget kita ngeliat DDQ. Di saat musuhnya lagi ngambil objektif besar, empatnya bakal ngasih space, entah ini ngasih space itu entah kayak kebalikan gitu. Kadang-kadang DDQ ngasih space buat empatnya, kadang-kadang empatnya ngasih space buat DDQ karena dia susah. Akhirnya harus ngambil Azur Golem dari punya Wirau. Iya. Di saat ya kagak ada Wirau di sana, jadi diambil tadi sama dia. Dan sebenarnya formasinya DDQ ini udah bisa dibilang lumayan ini ya, lumayan ketebak sebenarnya. Dia bakal stay di area class lane, empatnya bakal fokus untuk nahan di area bawah dan juga area mid. Jadi biarin aja DDQ main sendirian, sisanya mereka bakal fokus untuk ngasih space ke arah Zaan. Iya seperti biasa ya. Seperti biasa. Mainnya 1-4 dan mereka bakal coba untuk ngambil satu objektif lagi Overlord nampaknya. Bakal coba untuk di-secure dulu di tangan DDQ seorang diri. Sedangkan yang lainnya ya mereka bisa nahan banget sih karena mainnya nge-poke. Terus dari Sunce-nya dari Tough juga nggak terlalu agresif buat nge-gang. Saber bener-bener bisa buat nge-buying time banget apalagi dia punya Fate Rewind. Dan Bigetron ini pelan-pelan ya sebenarnya. Mereka dapat di 2 point kill, itu udah cukup sebenarnya buat mereka bisa at least menang dari segi network lah. Mereka pegang 2000 di tangan. Dan sementara Zaan pun harus mundur dengan satu buah Infinite Fastness. Jadi nggak akan ada korban yang berjatuhan. Tapi kali ini kayaknya pressure datang dari Kagendra di area bawah. Ya, dengan semua apa yang terjadi yang dilakukan oleh Kagendra dengan bermain agresif dari awal. Mereka nggak menang network gold sama sekali. Lu bisa lihat 17.900 masih dikantongi sama Bigetron Sigma. Bahkan sekarang 18.000. Dan juga emang sekarang DDQ nggak dirusuhin lagi. Dia udah punya Azur Golemnya. Setelah dia dapetin Tyrant dari Kagendra. Tapi ya sayangnya Bigetron Sigma malah kali ini punya keuntungan dengan network gold yang lebih balance dibandingkan Kagendra. Ini seakan-akan ya Bigetron maksain Kagendra untuk bawa Senko ke area bawah. Dan Eye of the Whirlpool udah mulai dibuka begitu saja. Dipukul mundur, kali ini terkena efek stun sedikit dari Hans. Cuma belum ada yang datang. Lele kali ini mencoba untuk memberikan backup namun seperti Bigetron tahu. Mereka cuma perlu tarik ulur dan itu yang dilakukan sama Bigetron. Selama ini di bawah loh. Selama menit ke-7 berjalan ya. Mereka mainnya sabar banget. At least Bigetron dapetin trade. Setiap mereka kayak let's say Bigetron kehilangan Tyrant, mereka selalu dapetin trade. Entah itu mungkin Azur Golem, DDQ-nya bisa ngepok ke area atas. Jadi sebenarnya Bigetron mereka bagus banget ketika mereka memanage objektif yang sebenarnya dicuri sama Kagendra tapi mereka masih bisa dapetin trade-nya. Iya betul dan juga nih emang ada Purify ya dari Movers jadinya bisa buat kebadanin mana nantinya. Cuman nih gue mau agak nanya karena asetnya sebenarnya terbalik ya. Kan yang dapat Tyrant pertama kan Kagendra, ini satunya di BTR. Jadi gue takutnya goldnya kebalik juga. Oh. Jadi gue mau nanya sebenarnya karena harusnya satu Tyrant tadi pertama di Kagendra kan. Kamu lihat DDQ udah dapetin 6.200 plus Zaan 4.500. Harusnya network goldnya benar. Harusnya. Jadi harusnya so far Bigetron mereka masih unggul sih. Meskipun masih beda-beda tipis banget dibandingkan dengan Kagendra ya. Nah, dan juga nih masih adu poke aja, kayaknya bakal tetap kalah ya dari Kagendra. Meskipun dari lip koi tight-nya bakal bener sakit dari Movers.
Kagendra tadi memang sempat ini kan dapetin satu Tyrant tapi Bigetron dapetin Overload. Oh iya. DDQ, dia solo di atas. Iya bener juga, aku lupa. It's okay. Dan Karena ternyata, ya memang sebenarnya itu yang tadi aku bilang, mereka pinter banget buat manage objektifnya. Jadi kayak nggak terlalu ketinggalan banget sebenarnya. Gak apa-apa lepas Tyrant tapi at least udah dapetin objektif lainnya seperti entah mungkin itu Azir Golem-nya di Kagendra atau mungkin Overload yang dipegang sama Bigetron. betul, dan kali ini Wirao bakal coba untuk invade, masuk ke arah taskboard juga sendirian. DDQ di bagian belakang bakal dipanggil dengan Eye of the Whirlpool. DDQ sudah dibikin Lip Koi Tide juga, DDQ ya hilang. Dan akhirnya kali ini tumbang juga di sana. Dan ada satu kapal ya, dan juga gak bakal dikomit langsung Destructive Deluge dari Senko. Yeah. Juga udah mulai keluar, gitu tuh pendukungnya tuh. Kayak lagi menang baru teriak ya. Gak apa-apa dong, wajar. Kalau nggak menang nggak teriak juga aneh ya. Tapi sekarang bakal main lebih agresif kali ini. Dan lihat Hans melaju ke area depan, Electrifying Chest memang udah dibuka. Mengarah seorang Tuf, tapi masih mau bermain lebih disiplin Kagendra. Dan itu kayaknya yang udah didapetin sama Kagendra. Ketika mereka tahu mereka bawa Dachau, mereka tahu DDQ suka banget memainin formasi 4-1. So mereka culik dengan Eye of the Whirlpool, DDQ-nya tumbang, jadi 4 lawan 5 dan mereka naikin tempo. Iya, mereka kayaknya ngambil Tacho emang pengen ngambil keunggulan itu sih, biar menang war. Karena mereka tahu Bigetron Sigma yang selalu DDQ-nya sendirian, dan follow up-nya nih kalau misalkan main poking kayak gini pasti agak jauh. Mereka nggak siap buat 5 lawan 5 pastinya, jadi gua rasa Bigetron Sigma nih agak harus cepat ya buat nge-solve problemnya. Karena Lunanya nih emang butuh late game, dia butuh item, dia butuh bisa buat main dapat space lagi, tapi benar-benar diganggu banget dari awal sama Kagendra. Iya, so far jadi satu sama ya karena sama-sama jatuh sekali ya junglernya ya, sama-sama tumbang sekali. Jadi DDQ soal ini bakal coba maju ke area depan, coba untuk nge-push tadi ke area Senko, tapi kayaknya memang Senko-nya juga tahu DDQ nggak akan segila itu masuk sampai ke area tower kayaknya. Ini udah 3 tower tapi didapetin sama Kagendra, di atas juga bakal di-push lagi 2 orang atau mungkin Suncunya bakal coba di-pressure. Sementara itu di saat yang sama juga ada Tyrant yang bakal coba untuk diamankan dulu sama Bigetron Sigma tanpa adanya kontes. Karena emang dari Kagendra ini ngincer untuk ngambil Overlord buat nge-push lagi biar bisa dapat presence map lebih besar lagi. Gila ini pasif banget loh. 3 poin kill di menit ke-10 selama game ini berjalan dan belum ada mungkin kita ngelihat skirmish atau team fight besar karena Kagendra mereka bawa Dachau yang sebenarnya notabene gampang banget untuk ngebuka team fight besar. Tapi Kagendra main bener-bener hati-hati. Dia cari posisi di mana DDQ berada dan sekarang mau nggak mau DDQ bakal coba untuk bermain secara objektif, main split push di area bawah. Dan Hans harusnya udah kasih informasi ke arah pemain-pemain Kagendra lainnya. Tinggal gimana Kagendra dapetin satu momentum lagi untuk nyulik ke arah DDQ. Tapi kalau terlalu fokus ke arah DDQ, mereka harus pikirin pemain-pemain Bigetron lainnya. Ini dari tim Kagendra udah mulai coba untuk main kayak KPL Dream Team ya, dapetin atas dulu sama bawah, tengahnya bagian terakhir karena buat dapetin map presence juga. Tadi Hans udah ikhlas banget buat kehilangan tower bagian bawah karena dia tahu kalau misalkan lawan itu DDQ itu bakal bahaya banget. Lip Koitat udah keluar juga bakal di-ward, di-commit lagi, tapi kali ini tumbang Arya Lala. Bahaya buat Kagendra, double kill untuk DDQ. Eye of the Whirlpool itu akan menjadi kolam kematian yang gak bakal coba untuk dimasuki oleh pemain dari Kagendra. Bahkan dari Wiro harus cabut dengan Path of Passing-nya. Masih ada Cannon Blast tower tengah. Mungkin saja bisa diambil oleh tim Bigetron Sigma. Wow, Bigetron mereka tahu DDQ. Ini gak boleh sampai tumbang, so mereka udah mulai main stick sekarang. 4 pemain udah mulai nempelin juga ke arah DDQ. Mungkin ada beberapa momen dia sendirian, tapi lihat DDQ udah mencoba untuk menunggu, tapi lihat Zaan masih punya Infinity Set, Fatness untuk dibuka. Dan bakal coba untuk lari dari kejaran pemain-pemain Kagendra, gak mau terlalu overcommit sepertinya. Dan ini aku suka dari Bigetron. Mereka benar-benar menunjukkan ya udah DDQ sentris gitu. Dan sekarang Newman lagi lah dibuka dari DDQ, mencoba untuk ngepok juga ke arah Hans. Masih bisa untuk memanage Newman dengan sangat amat baik dari DDQ. Ya itu Wiro udah jadi jembatan doang ya, buat ngincer ke orang yang lain. Karena kali ini bakal coba dimajuin lagi, Crescent Slice-nya udah keluar juga, tower mungkin menjadi incaran, cuman dia nggak punya si damage buat masuk ke arah towernya. Tapi DDQ memberanikan diri, Searing Step udah kebuka juga, masih ada Newman untuk melarikan diri. Sedangkan di sisi lain kita lihat dari Sunce juga habis nge-push bagian atas, jadinya Kagendra harus ngirim 1 orang lagi juga buat ngambil atas. Sedangkan ini kayaknya buff-nya bakal ditinggal harusnya, karena dari Psycho-nya sendirian. Dia mau ngapain di sana, ini bakal bahaya buat Psycho, dia masih bisa Peacebringer. Masih bisa cabut buat nge-kiting mungkin dari 3 pemain Kagendra biar nge-defend Crimson Golem-nya. Nah ini lumayan berasa ya damage dari Lele juga yang mengarah ke arah Psycho. Jadi harus udah mulai respect juga dari Bigetron. Dan sekarang Kagendra seakan-akan benar-benar kesetir sih sama permainan yang dibawakan oleh Bigetron. Mereka benar-benar fokus banget untuk numbangin DDQ-nya. Tapi kalau mereka lupa, tim fight Bigetron secara berlima itu lumayan kuat loh. Lebih kuat malah dibandingkan DDQ yang mungkin diculik sendiri.
Itu apa? Karena anggapannya ya Dediku bakal dapetin space yang lebih banyak. Semua bakal lebih pusing targetingnya dari sisi Kagendra. Masalahnya ini ada pertanyaan. DDQ udah full item, menit 13, 12.500 duitnya. Gila. Sendirian. Dia udah full item, sedangkan teman-teman ini benar-benar enggak full item. Dia sendiri aja udah full item, tinggal nabung lagi juga buat bikin mungkin Sage Sanctuary. Dia benar-benar farmingnya udah hafal banget sih untuk Honor of King. Gue rasa ini DDQ bakal jadi problem yang sulit banget buat di-solve sama tim Kagendra. Mereka masih belum dapetin ini ya. Mungkin tadi aku pikir kayak mereka nge-pick off 1, 4 lawan 1 lawan DDQ. Mereka dapetin jawaban untuk nge-counter Bigetron. Tapi nggak cuma sampai di sana. Dan itu nggak cukup buat Kagendra. Dan sekarang Bigetron, mereka yang mulai nge-zoning pemain-pemain dari Kagendra. Meskipun secara kertas ya, Kagendra ini menang dari segi objektif tower loh. Waduh, itu tadi Lele mau nge-flank itu, gue jadi inget momennya Jia nge-flank. Ada di belakang dia sendirian, pakai arti juga sama, untung masih ada Autumn Storm. Dan kali ini Tyrant bakal coba untuk diambil, sedangkan dari Psycho bakal coba untuk nge-zoning out aja. Sedangkan di saat yang sama kita lihat di sisi lain ada DDQ yang bakal coba untuk ngambil Overlord-nya. Tyrant bakal di-kiting, masih ada Flaming Palm, I have the Whirlpool, ini cuma distraksi dari Bigetron Sigma. Karena mereka cuma buat nge-kiting aja. Dan Overlord tiba-tiba diambil sama Bigetron Sigma, itu karena Tyrant. Mereka tahu lagi kalah push. Ya juga ini udah suatu rencana yang diinginkan sama Bigetron Sigma. Ya tapi sebenarnya pertukarannya worth atau enggak? Bigetron yang dapetin overload-nya, jadi udah pasti objektif tower-nya ini bakal mudah diamankan oleh Bigetron. Sekarang Kagendra, mereka punya buff dari Tyrant. Masalahnya mereka nggak mau paksain fight. Mereka coba untuk ngejar ke arah Taf, tapi ketahu punya set cell, jadi gampang banget sebenarnya untuk escape dari Taf sendiri. Dan Kagendra mereka bener-bener kebingungan. DDQ mencoba untuk mengejar ke arah Wirao kali ini. Masih punya Newman untuk mundur. Sering step juga sempat dibuka, tapi ini terkena efek knock up aja dengan satu motion tears yang dibuka oleh Senko. Jadi Bigetron bener-bener sulit banget sebenarnya untuk saat ini ya bener-bener ditahan. Ya karena tower high ground udah mulai dipoke juga, masih ada Naga, bakal ada Storm Strike. Cuman ingat ada Fate Rewind, Ocean of Tears dibuka juga. Wirao bakal coba untuk bermain dengan Fate of Passing-nya, cuman mereka punya PR dari Kagendra buat nge-def tower-tower yang hampir hancur dan runtuh kali ini. Karena emang udah tujuan dari Bigetron Sigma, mereka kiting ke arah Tyrant, pura-pura mau ngambil Tyrant, tapi tiba-tiba cuma PHP doang karena DDQ-nya lagi ngambil ke arah Overlord. Karena nggak ada alasan tadi 4 orang di sana tanpa smite, coba untuk kiting ke arah Tyrant, dan Kagendranya kepancing. Betul, dia buka Eye of the Whirlpool, gak paksain team fight juga, meskipun memang ujung-ujungnya dapet Tyrant, tapi kali ini set cell bakal coba dibuka menabrak ke arah Hans, tapi Hans masih bisa survive kali ini, masih mencoba untuk memukul pemain-pemain dari Bigetron. 5 pemain kali ini bakal coba untuk mengejar Wirao. Mencoba untuk mengincar ke arah Saber kali ini, tapi Psycho di sisi yang berlawanan bakal di cover sama Zan. Masih punya Riding the Wind, Wirao maju ke area depan, ditempel sama Movers. Movers memang gak punya After Whirlpool, tapi lihat Wirao masih bisa mundur, masih bisa bertahan. Ditabrak lagi sama Taf, terkena ke arah Senko, tapi kali ini pemain-pemain dari Bigetron mereka gak mau paksain team fight-nya. Posisi dari DDQ bener-bener ngedistract pemain-pemain dari Kagendra. Dipaksa sekarang Hans yang harus mundur karena ada split yang dilakukan oleh DDQ. Ini udah kayak isolate ya, jadi kayak kalau di basket ya lu nge-isolate beberapa pemain buat ngasih satu pemain buat kemain. Jadinya kayak di sini DDQ benar-benar jadi playmaker banget, dia jadi orang yang benar-benar masuk ke dalam war itu dia terserah dia karena empatnya bakal coba creating space buat DDQ-nya. Ternyata gak cuma DDQ ya kayak dari awal, gak cuma DDQ yang bakal coba untuk buatin space, tapi ternyata empatnya juga punya hal yang sama karena tadi 4 udah tinggal nge-kiting aja. DDQ tiba-tiba nge-push di bagian lain lagi. Ngebuat Kagendra harus mikir, gue gimana warnya, gue punya F the Whirlpool, gue pengen coba untuk nge-war, cuman Bigetron Sigmanya punya hero yang kuat buat kiting. Iya, mereka sebenarnya dengan kiting kayak gini ya, maksain semua resource skill yang dimiliki sama Kagendra keluar duluan. Jadi kalau misalnya udah dapetin informasi kayak beberapa skill yang penting banget untuk team fight dari Kagendra udah keluar, mereka baru balikin keadaannya. Dan sekarang dipukul mundur dari Wirao yang masih punya Path of Pacing. Dan Psycho bakal coba untuk ngasih informasi tentunya. Tidak ada pemain lain dari Kagendra, hanya Wirao saja di depan mata. Dan mau gak mau split push tadi sempat dipegang sama Movers di area atas, tapi lihat seberapa mudahnya buat Bigetron untuk bisa rapin lagi landing di area atas. Wah ini kuat banget ya, poking buat nge-clear-nya ya, benar-benar kayak lu bisa lihat lagi formasinya masih 1-4 atau 1-1-3 biasanya. Karena Suncenya tuh bisa datang kapan aja dengan dia punya seat seal, Tyrant-nya, lagi-lagi mungkin aja bisa dipancing. Cuman apakah Kagendra akan kepancing lagi? Karena kalau misalkan mereka tahu, mereka bakal buka AFD Whirlpool-nya pasti di Overlord, udah nggak di Tyrant lagi. Cuman masalahnya, ini serba salah. Kalau misalkan Bigetron Sigma dikasih Tyrant, mereka pokingannya sakit banget. Kalau misalkan dikasih Overlord, tower Kagendra abis pelan-pelan. Jadi gak ada ruginya mereka dapat yang mana.
Iya, menurut aku mereka harus berani kontes sih. Cuma masalahnya mereka nggak kontes dan lagi-lagi ngelepas overload ke tangan dari pemain Bigetron. Dan sekarang gimana caranya Kak Gendra? Mereka mau udah coba semua hal, mereka coba untuk bawa approach yang berbeda, tapi Bigetron selalu bisa adaptasi dan selalu bisa nggak counter balik. Dan sekarang mau nggak mau Kak Gendra lagi-lagi harus membawakan permainan yang pasif. Will cuma dari tadi ngebuka path of pacing, tapi cuma cari informasi doang. Udah habis itu nggak tahu mau ngapain. Berat, pada akhirnya juga Hansnya dikirim buat melakukan split pushing. Langsung dibuka juga shadow pad-nya di arah atas. Primal Bond gak ngaruh karena emang ini dua-duanya dibutuhkan sama tim Bigetron Sigma. Ini Scepter of Fate bakal keluar petir, Ken Blaze keluar petir-petir. Semuanya ini bakal sakit banget pokingannya karena mereka udah punya game pastinya naga juga. Radiance dibuka, masih ada Sea of Fate. Ini mana ini bakal didimin aja, mereka bakal balik. Karena DDQ juga, dia low mana sebenarnya. Gila psycho ya. Dia langsung ngebuka loh pakai Radiance. Dia tahu ada dua orang yang mungkin aja bisa bersembunyi di sana. Tapi DDQ maju ke area tower di high ground kali ini. Mencoba untuk ngepuk ke arah dua pemain di area bawah. Tapi memang tower adalah tujuan dari Bigetron. So mereka habis dapetin tower, mereka mundur. Tapi somehow permainan yang pasif ini ngebawa kita ke Tempest. Mungkin. 19 Tempest ya, menit loh. udah 19 menit ya, 30 detik lagi mungkin ditabrak kapal. Gak bakal di follow up, juga masih ada Cannon Blast. Coba buka path of pacing biar clear naganya, gak masuk space, juga masih ada Searing State. DDQ, Crescent Strike maju lagi, bakal di backup lagi Flaming Palm. Membunuh seorang Lala juga udah jadi stage of satu dari. Bakal dibuka lagi After Weird Factory One, masih bisa hidup. Sabernya Tower High Ground didapatkan lagi, bakal dihantam lagi. Unstoppable Force, coba untuk maju, tapi kali ini Bigetron coba hilang satu pemain. Dua udah hilang dari Kak Gendra. Coba untuk menghantam balik, tiba-tiba damage-nya. Masih bisa mendapatkan pemain dari tim Bigetron Sigma. Ditabrak apa lagi, masih ada Tough. Coba untuk mundur Wira Blood Rage dibuka juga Tough sendirian. Mencoba lifesteal lagi, ada Saber di bagian belakang dengan Scepter of Fate. Tapi sayangnya high ground dari tim Kak Gendra sudah runtuh berkeping-keping. Wow, Zan memang dapetin double kill. Dia langsung dive masuk ke area kristalnya. Cuma sayangnya habis didapetin double kill, dia tumbang. Dan posisinya Kak Gendra masih punya frontliner yang kuat banget. Mereka masih punya Augran, mereka masih punya Hans. Dan sekarang Bigetron, apakah akan mengulangi hal yang sama ketika mereka bertemu dengan Talon kemarin? Aduh, sudah. Waktu di babak group stage. Iya, ini hujan sudah tiba ya teman-teman ya. Siapkan Tempest payung Dragon. kalian. Siapkan payung kalian, yang bawa payung cuma Arli sebenarnya. Arli bawa payung sih. Benar. Cuman sendirian suka ditinggal juga ya, jadinya bisa kehujanan. Tapi ini kayak berat, karena gak bisa sih. Kayak suatu hal yang kayak mustahil. Ini cuma bisa di steal banget. Karena kalau misalkan enggak ya, pressure dimenangin sama tim Bigetron Sigma. Iya, tapi menurut aku Kak Gendra mereka harus coba untuk at least ya. At least mereka coba untuk kontes. Kalau enggak, ngelepasin gitu aja mereka bakal nge-defense lagi dan susah sebenarnya nge-defense Tempest Dragon. Kali ini Wira maju ke area depan dan bakal ngebuka kali path of pacing. Apakah bakal ngedapetin satu buat Tempestnya, bakal coba dipukul mundur, tapi ini dia! Wira berhasil untuk mendapatkan Tempest Dragon dan bakal dipaksa kali tim fight-nya. Psycho mencoba untuk bertahan, Lala kali ini terlalu free di area belakang dan itu dia! Bigetron berhasil diacak-acak dan double kill diamankan. Tapi tiba-tiba memang berjalan, Super Minion bergerak dari area kristal Bigetron. Dan ini bisa di-end sama Kak Gendra karena tinggal DDQ seorang diri. Bakal di-clear bagian bawahnya, udah ada Super Minion lagi, masih ada Crescent Slice. DDQ seorang diri, Searing Step nyumbur lagi, bakal dibuka lagi, damage has been done. Aduh, mau dibuka, masih ada Splendor, tapi kali ini mungkin saja sulit untuk Bigetron Sigma. Namun 10 detik lagi Zan bakal respawn. Mungkin dia bisa, ada naga ini bakal di-strap ke arah kristalnya, bakal coba ditahan sama DDQ, bakal coba dipukul mundur lagi DDQ sendirian, mencoba untuk menyelamatkan tim ini. Tiba-tiba datang lagi Super Minion untuk mendefense kristal milik tim Bigetron Sigma. Udah assemble lagi, udah ada Zaan, udah ada Saber juga, bakal coba di-defense dan masih bisa. Gua rasa gak bakal bisa di-end. DDQ mahal banget defense-nya. Iya, dia coba langsung fokus ke arah Tempest Dragon yang lagi berjalan dan itu buying time waktu yang cukup lama banget sehingga meskipun dia tumbang 3 pemain Bigetron lainnya masih sempat untuk respawn. Dan sekarang permainan defensif bakal coba dibawakan oleh Bigetron. Masalahnya Tempestnya masih berjalan ke area kristalnya dan kali ini bakal coba ditabrak begitu saja. Masih ada Setzel memang, tapi lihat satu buah Factory One dibuka begitu saja. Saber menahan di area depannya, tapi di area belakang Psycho berhasil untuk ditumbangkan dan cukup dengan satu buah high ground tower di area mid. Kak Gendra mereka langsung respect mundur karena mereka tahu DDQ akan muncul sebentar lagi. Aduh, tadi itu Tempest, DDQ smite kecepetan. Jadi Wira yang dapetin Tempest Dragon dan ini nih masih ada satu high ground lagi, satu nyawa terakhir. Dan tadi defense dari DDQ benar-benar nyelamatin banget dari disrupt naga Tempestnya. Dan ini Tipis banget ya. tipis banget, diusir sama DDQ, dia Searing Step, dia mundur lagi jadi naganya belok. Jadi naganya ke arah DDQ, jadi dia nggak ngedisrupt ke arah kristal, Kak Gendra nggak bisa buat nge-end game-nya.
Karena kalau misalkan tadi sempat ke distract, mungkinnya bisa di endgame sama Kagendra. Iya. Tapi ya itu dia ya, memang yang harus dilakukan oleh Bigetron. Kalau kita ngelihat instant reply by Living by Mandiri, ini udah harus all out sih dari Dediku. Nahan begitu lama, sampai dia drag itu, lihat dragonnya, sampai ke arah dia. Dan keluar super minion dari kristalnya Bigetron dan itu udah cukup banget buat DDQ. Dan juga sebelum itu tadi Lele tumbang ya, jadinya ngaruh juga tuh. Lelenya hilang, jadinya dia nggak bisa damage ke arah tower atau kristalnya. Dan kali ini Bigetron Sigma bakal coba untuk kembali ke jalurnya. Pertandingan 23 menit, 25 detik lagi akan keluar atau spawn Tempest kedua. Dimana sebenarnya dari segi pressure, super minion di arah atasnya masih bisa buat dimanfaatin sama teman-teman dari tim Bigetron Sigma. Karena meskipun dia sebenarnya dari Kagendra juga bisa, kan dia punya Eye of the Whirlpool kan. Iya. Jadi bisa buatnya split satu orangnya, mungkin dorong daerah bawah atau mungkin tengahnya, mungkin bawah paling bisa didorong sama Hans. Jadi kalau misalkan lagi ada war lagi, tapi sayangnya Tempestnya di bawah. Iya. Tempestnya di bawah nggak nguntungin buat Kagendra. Oke, bisa aja sih sebenarnya kalau mereka mau coba untuk paksa team fight terlebih dahulu. Udah mulai kelihatan pergerakan 3 pemain di area midnya. Psycho bakal ngusir. Tapi lihat tuh Setzel yang begitu baik dari serang tap menabrak lagi ke arah satu pemain yaitu Lele yang begitu mahal. Memang punya set Santuari tapi langsung ditemukan begitu saja. Masih mau lebih dari Q, masih punya Newmo untuk mengincar ke arah Senko. Tapi kali ini lihat Tafnya menahan Hans kali ini. Hans versus everybody nggak tumbang. Taf tuh kali ini memang low banget, masih punya set Santuari. Hans mencoba untuk mundur, sama-sama punya set Santuari tapi bakal coba ditunggu oleh Psycho. Dibalikin keadaannya Wirau. Berhasil untuk menumbangkan satu pemain dan double kill untuk seorang Wirau. Metal passing mulai dibuka. Bigetron dalam ancaman. Mereka mundur 3 pemain tumbang. Wah bahaya ini. DDQ dan juga Psycho tersisa, meskipun masih ada Cannon Blast ya. Bisa buat ganggu, cuman kayaknya dengan kematian Lele kali ini agak berat pastinya buat mereka ngambil ke arah Tempest Dragon ya. Mungkin bakal dicoba, mereka bakal try kali ini. Cuman mereka pasti bakal takut juga buat di-steal. 25 menit, udah ada AF The Whirlpool juga bakal manggil Senko kali ini. Buat datang, Lele juga akan datang ke arah Tempest Dragon. Sedangkan DDQ bakal jalan pelan-pelan menuju ke arah semak. Dia kena Ocean of Tears, bakal ditangkap di Salim Village. Lip Coitat, masih ada Splendor. Sirik Step bakal coba untuk melarikan diri, tapi DDQ masih bisa kabur. Tapi tumbang di tangan seorang Senko. Dan Tempest Dragon kembali diambil oleh Kagendra. Wow, DDQ mencoba peruntungan. Memang itu mengambil resiko yang gila banget sih. Dan bagus banget dari Senko karena dia langsung buka map di area bawah. Ocean of Tears-nya udah dibuka, langsung connect ke arah DDQ. Dan udah pasti bakal langsung diharas habis-habisan oleh pemain-pemain Kagendra. Dan sekarang Bigetron, apa yang bakal dilakukan? DDQ akan muncul dalam waktu 20 detik lagi. Masalahnya Tempest Dragon-nya sudah mulai berjalan. Pelan-pelan masuk ke area kristal dari Bigetron. Ya, gak ngeliat winning condition dari Bigetron Sigma sekarang. Karena tinggal dapetin satu high ground di atas. Semua akan menjadi seri, apalagi siapa yang bisa buat nge-kill Wirau-nya. Dan kali ini bakal coba untuk dimajuin lagi sama Kagendra. Udah ada AF Whirlpool dibuka juga. Naga udah mulai masuk dan juga satu orang Taf masih bisa bertahan. Tapi dia tumbang juga, 2 orang udah maju lagi. Bakal ditabrak lagi dengan Lip Coitat. Mundur dengan satu Fat Rewind. Dan udah ada DDQ juga yang udah hampir sekarang low HP. Pemain dari Bigetron Sigma coba bertahan. Ada Infinite Valence juga dari Zan, tapi Kristal bakal coba untuk dihajar lagi sama kawan-kawan dari